Naruto dan Hinata cepat atau lambat akan keluar dari dimensi Daikokuten Kawaki, dan hal itu akan menimbulkan masalah besar dalam alur cerita Boruto To Blue Vortex. Seperti apa masalahnya? Tanpa lama-lama, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Seperti yang sudah kita tahu, Naruto dan Hinata berada atau tersegel tidak sadarkan diri dalam dimensi Daikokuten, di mana dimensi itu tidak mengenal waktu, sehingga Naruto dan Hinata tidak akan pernah menua atau mati karena kelaparan. Tapi menurut saya, jika Naruto dan Hinata akhirnya berhasil dilepas atau dilepaskan dari dimensi Daikokuten, justru akan menimbulkan potensi masalah yang jauh lebih besar. Dan ini terkoneksi dengan flash forward chapter 1 Boruto Naruto Next Generation. Dalam chapter 6 Boruto To Blue Vortex sendiri, Kawaki sang pemilik dimensi Daikokuten akhirnya mengetahui bahwa Jubi sudah berevolusi menjadi Shinju, dan mereka tidak hanya menjadikan Otsutsuki seperti Boruto dan Kawaki sebagai target. Mereka justru menargetkan orang lain di luar Otsutsuki, dan salah satu dari mereka yaitu Jura mengincar Uzumaki Naruto. Hal ini membuat Kawaki berada dalam posisi tidak nyaman lagi, karena selama ini Kawaki sudah memanfaatkan kekuatan Zeno untuk membohongi seluruh penduduk Konoha dengan menukar takdirnya dengan Boruto. Dia pun menjadikan Boruto sebagai kambing hitam dengan memfitnahnya atas pembunuhan Nanadaime Hokage. Sementara Kawaki hidup dengan nyaman dan tenang sebagai anak dari Nanadaime Hokage. Tapi situasi yang sudah nyaman bagi Kawaki itu akan hancur seketika. Daemon sudah mengingatkan Kawaki, jika suatu saat para Shinju itu pergi ke Konoha mencari Naruto, maka kebohongan Kawaki selama 3 tahun terakhir itu akan terbongkar, dan itu akan berdampak pada keberadaan Kawaki di Konoha. Dengan Jura yang menargetkan Naruto, artinya dia benar-benar tahu Naruto masih hidup. Tentunya orang pertama yang akan dia cari adalah Kawaki yang sudah menyegel Naruto, kecuali Jura memiliki kemampuan untuk memasuki dimensi lain sesuka hati dia, sama seperti saat Shinju Bug yang tiba-tiba muncul dalam dimensi Eida. Jika seperti itu, Jura tidak membutuhkan Kawaki untuk menemukan Naruto. Dia hanya tinggal memasuki dimensi Daikokuten dan langsung memakan Naruto. Hanya saja sebagai pemilik dimensi Daikokuten, Kawaki akan menyadari jika ada seseorang yang memasuki dimensinya, sehingga Kawaki akan lebih waspada. Ditambah Kawaki sudah tahu ada yang sedang mengincar Naruto, pasti dia akan memperketat penjagaannya. Itu artinya Jura mau tidak mau harus menyingkirkan Kawaki terlebih dahulu demi kelancaran rencananya. Dengan Kawaki yang berada di Konoha dan para target Shinju lainnya ada di Konoha juga, maka para Shinju itu cepat atau lambat akan datang ke Konoha, dan Konoha pun akan terancam. Nah, pertanyaan yang muncul di sini, dengan situasi Konoha yang sedang terancam dan Konoha yang kekurangan shinobi tangguh, akankah Kawaki melepaskan Naruto dari dimensi Daikokuten untuk membantu melawan para Shinju? Dan apakah jika Naruto sudah keluar, Naruto akan terdampak Zeno, di mana dia akan menganggap Kawaki sebagai anak kandungnya? Pertanyaan yang cukup menarik. Untuk menjawab apakah Naruto terpengaruh atau tidak, kita harus memahami apa itu Zeno dan apa itu dimensi Daikokuten. Zeno adalah salah satu shinjutsu yang menurut Momoshiki merupakan yang terkuat. Zeno adalah kemampuan untuk mengubah realitas atau kenyataan, tapi tidak seperti genjutsu yang sementara dan dalam skala kecil. Zeno sifatnya selamanya dan dalam skala besar mempengaruhi siapa saja di dunia ini kecuali Otsutsuki, saudara sedarah dari si pengguna, dan beberapa kasus yang masih belum terjelaskan, seperti Sarada dan Sumire. Yang mengerikannya, membunuh pengguna tidak akan mengembalikan kenyataan yang sudah diubah. Sebenarnya ada beberapa kasus juga di mana seseorang seakan-akan atau terlihat sudah lepas karena meragukan ingatan yang sudah ditulis ulang oleh Zeno seperti Sasuke. Zeno sebenarnya akan otomatis menghapus kontradiksi-kontradiksi yang bermunculan, termasuk bukti visual yang dialami atau ditemukan para korban. Hanya saja, sesaat setelah Zeno diaktifkan, Sasuke langsung fokus kepada kontradiksi yang dia rasakan, seperti pada ikat kepalanya yang dulu seharusnya diberikan pada Boruto, dan juga sosok Momoshiki yang seharusnya ada dalam tubuh Boruto. Sehingga dari sana dia masih bisa meragukan ingatannya yang sudah dimanipulasi. Walaupun saat itu dia menyatakan sendiri bahwa dia merasakan kekuatan besar yang mencoba membungkam keraguan yang dia rasakan. Tapi poinnya di sini, dia ternyata tidak memperdulikan dan tidak mempercayai apapun lagi, termasuk ingatan yang ada di kepalanya. Dia saat ini hanya fokus dan percaya kepada permintaan putrinya saja. Dan itu yang membuatnya seakan-akan atau terlihat sudah terlepas dari kekuatan Zeno. Dia sebenarnya masih terpengaruh, tapi dia tidak peduli karena
dia hanya menjalankan karena dia melakukan apapun atas dasar kepercayaannya kepada putrinya. Ada kasus lain yang meragukan Zeno berdasarkan kontradiksi yang cukup kuat. Dia adalah Amado yang percaya pada insting ilmuannya, lalu Shikamaru yang mengumpulkan data untuk membuat hipotesis, dan terakhir Mitsuki yang mulai merasa aneh dengan sikap Kawaki yang dia anggap Boruto. Sementara Naruto sendiri seharusnya tidak masuk ke dalam kategori pengecualian tadi. Dia bukanlah Otsutsuki, dia bukan saudara sedarah dari Eida, dan dia bukan Sasuke yang akan dengan mudah tidak percaya apapun lagi. Dia pun bukan Amado yang memiliki insting ilmuwan. Dia bahkan bukan Shikamaru yang sedang dalam kondisi bisa untuk mengumpulkan data dan membuat hipotesis. Dan dia pun bukan Mitsuki yang mengalami kejanggalan langsung. Sehingga jika dalam situasi dan kondisi normal, Naruto seharusnya terkena efek Zeno juga. Hanya saja kita harus garis bawahi, Naruto berada di dimensi Daikokuten saat Zeno diaktifkan. Memang radius kekuatan Zeno sangatlah luas yang bisa mempengaruhi seluruh dunia atau bumi. Tapi pertanyaannya, apakah dimensi Daikokuten termasuk ke dalam kategori dunia yang dimaksud? Atau berada di sebuah tempat entah di mana di belahan bumi? Itulah kenapa kita harus mengetahui apa sebenarnya dimensi Daikokuten. Daikokuten sendiri adalah sebuah dimensi yang bisa diakses menggunakan dojutsu milik Ishiki yang saat ini sudah diwariskan kepada Kawaki. Dalam dimensi itu, waktu sama sekali tidak mengalir. Artinya sesuatu apapun yang masuk ke dalam dimensi itu akan tetap dalam keadaan dan kondisi yang sama seperti saat pertama kali dia masuk. Kita bisa mencatat 2 poin penting di sini. Pertama, Daikokuten adalah dimensi lain, dan kedua, di dalamnya waktu tidak berjalan. Kedua hal itu bisa menjawab pertanyaan dengan sangat jelas, di mana Naruto seharusnya tidak akan terpengaruh Zeno yang Eida aktifkan. Karena pertama, Daikokuten adalah dimensi lain yang berbeda dengan dimensi dunia atau bumi yang seluruhnya terdampak kekuatan Zeno. Kedua, waktu tidak mengalir. Sesuatu yang masuk akan berada dalam kondisi yang sama seperti saat pertama kali masuk. Walaupun saat itu kondisi di luar dimensi Daikokuten, waktu sudah berjalan sangat lama. Nah, kita tahu Naruto masuk ke dalam dimensi Daikokuten sebelum Eida mengaktifkan Zeno. Itu artinya, saat ini Naruto dalam kondisi tidak terpengaruh kekuatan Zeno karena waktu tidak berjalan. Itu artinya saat ini Naruto dalam kondisi tidak terpengaruh kekuatan Zeno. Satu bukti tambahan, para Shinju bukanlah Otsutsuki ataupun saudara sedarah dari Eida, tapi mereka pun tidak terpengaruh Zeno. Mungkin alasannya karena saat mereka masih belum berevolusi, mereka berada di dimensi lain yaitu dimensi Code, atau biasanya disebut dengan dimensi Jubi. Kondisi para Shinju ini sama seperti kondisi Naruto saat Eida mengaktifkan Zeno, yaitu mereka sama-sama berada di dimensi lain. Sehingga hal itu memperkuat hipotesis kita bahwa Naruto kemungkinan besar tidak terpengaruh kekuatan Zeno bahkan jika dia keluar nanti. Ya, benar, jika dia keluar nanti. Tadi kita bertanya-tanya, akankah Kawaki melepaskan Naruto di saat situasi Konoha sedang terancam dengan munculnya para Shinju? Jawabannya sangat jelas. Jika kalian melihat flash forward chapter pertama atau episode pertama Boruto, kita melihat Konoha sudah hancur total. Tapi ada satu ucapan Kawaki yang bisa menjawab pertanyaan kita tadi. Kawaki saat itu berkata, "Aku akan mengirimu ke tempat Nanadaime Hokage, Boruto." Nah, dari ucapannya itu menjelaskan bahwa setelah Konoha hancur pun yang entah dilakukan oleh siapa, Naruto masih tetap berada di dimensi Daikokuten. Ditambah ini sangat masuk akal karena sifat Kawaki yang keras kepala dan juga egonya yang sangat tinggi. Tujuan dia memasukkan Naruto ke dalam dimensi Daikokuten untuk menjaganya tetap aman, dan dia pun menyatakan tidak akan pernah mengeluarkan Naruto sebelum dia membunuh Code dan Boruto. Saat flash forward itu, kita tidak tahu kondisi Code masih hidup atau sudah mati, tapi kita melihat Boruto dengan jelas masih hidup. Artinya dengan sifat keras kepala yang penuh dengan egonya itu, Kawaki seharusnya masih belum akan melepaskan Naruto dari dimensi Daikokuten hingga Boruto mati. Sehingga keluarnya Naruto dari dimensi Daikokuten nanti benar-benar akan menimbulkan masalah besar dan mempengaruhi alur cerita Boruto to Blue Vortex ini. Karena saat momen itu terjadi, Boruto dipastikan sudah mati. Kecuali ada situasi dan kondisi yang tidak berjalan sesuai dengan rencana Kawaki. Misalkan, dalam pertarungan akhir Kawaki dan Boruto itu, Boruto berhasil mengalahkan Kawaki atau setidaknya menyadarkan Kawaki untuk melepaskan Naruto beserta Hinata dari dimensi Daikokuten. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kami に参加して渡したい